Saudara-saudari, judul khotbah hari ini adalah Saling Menghormati. Mari kita meluangkan waktu untuk mempelajari firman Tuhan dengan judul ini. Jika kita kembali ke kerajaan surga, tanah air abadi kita, bukankah kita akan menjadi tubuh rohani sesudah diubah dalam sekejap? Bukan hanya tubuh kita saja yang diubah, tetapi apa juga yang harus diubah? Segala sifat-sifat kita juga harus diubah. Oleh karena itu, di dalam 2 Petrus pasal 1 terdapat ajaran, ambillah bagian dalam kodrat ilahi. Mari kita lihat melalui Alkitab dan menegaskan ajaran-ajaran ibu yang menginginkan kita untuk saling menghormati dan mengingat bahwa kita harus diubah menjadi sifat yang baik. Memang susah untuk menjalani proses perubahan untuk kita menjadi sifat itu. Kita akan mengalami kesulitan untuk melakukannya, tetapi daripada mencoba untuk menghindarinya, bukan? Mari kita lihat 2 Petrus pasal 1 ayat 3, kita baca. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam apa? Dalam kodrat ilahi, dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Jika kita menanggalkan kemah, yaitu tubuh kita, maka tubuh kita akan diubah menjadi tubuh rohani. Kita tidak boleh dipenuhi dengan pikiran jasmani, karena tubuh kita sudah diubah menjadi tubuh rohani. Jadi ditulis, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi ayat 5. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu apa? Pertama, iman itu terpenting. Dikatakan bahwa kita harus berusaha untuk menambahkan kepada iman kita kebajikan. Dan kepada kebajikan apa? Pengetahuan. Dan kepada pengetahuan apa? Dan kepada pengetahuan, penguasaan diri. Kalau kita tidak menguasai diri, walaupun kita tahu sesuatu yang tidak baik, kalau kita masih memiliki sifat dan budi yang belum sempurna, kita tidak bisa masuk ke surga. Sama seperti malaikat memiliki sifat malaikat, kita juga memiliki sifat demikian, supaya kita bisa kembali ke tanah air kita, kerajaan surga yang didirikan Tuhan. Ayat 6 kita baca, dan kepada pengetahuan apa? Penguasaan diri. Kepada penguasaan diri apa? Ketekunan. Dan kepada ketekunan apa? Kesalehan. Ayat 7, dan kepada kesalehan apa yang harus kita tambahkan? Kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih apa? Akan semua orang. Sebab apabila semua itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus, Tuhan kita. Tetapi, barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi apa secara rohani? Buta. Orang yang berkata bahwa tidak perlu kita memiliki sifat dan perbuatan sedemikian, atau yang berkata apa gunanya sifat itu? Bukankah kita cukup jika merayakan Sabat dan Paskah? Menjadi orang buta menurut firman ini. Dan picik. Itu berarti ia tidak berpandangan jauh, tidak bisa melihat ke masa depan, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Siapapun orang yang mengajarkan ataupun memikirkan bahwa hal-hal itu tidak diperlukan, akan berbuat kebodohan, bahwa hidup dengan menganggap dirinya sebagai orang benar, karena melupakan dosa-dosa yang sudah dia perbuat. Ayat 10. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh, supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dikatakan bahwa kita harus selalu melakukan hal-hal demikian. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Pertama,
Kita harus masuk ke dalam kebenaran dan memiliki iman di dalam kebenaran itu. Sesudah kita memiliki iman, kita harus menambahkan hal-hal tersebut pada iman kita. Di dalam perjalanan bangsa Israel di padang gurun selama 40 tahun, tidak ada orang Mesir dan bangsa-bangsa yang lain. Bahkan orang Israel yang percaya kepada Tuhan telah memasuki padang gurun. Mengapa mereka dibinasakan dari 40 tahun kehidupan di padang gurun? Kita perlu memikirkannya dengan sungguh-sungguh. Sudah dikatakan bahwa kepada orang yang sepenuhnya dalam melakukan semua hal itu akan dikaruniakan hak untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan. Bukankah kita bisa memasuki kerajaan sorga tanpa melakukan hal-hal itu karena kebenaran Tuhan itu sempurna? Jangan berpikir seperti itu. Semua hal itu dibutuhkan. Ada firman Yesus, "Jika hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada hidup keagaman ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga." Apakah Yesus telah memberi firman itu tanpa alasan? Tidak bisa masuk, memberitahukannya kamu tidak masuk. Semua ajaran Kristus adalah kebenaran dan firman yang benar. Jika kita tidak melakukan demikian, maka tidak akan masuk. Oleh karena itu, Tuhan sedang membimbing kita untuk dilahirkan kembali, supaya kita bisa beroleh hak penuh untuk memasuki kerajaan Tuhan. Kita harus mengingat hal ini. Kita tidak usah berkata orang-orang dunia yang tidak hidup seperti itu. Kita bukan orang yang hidup mengharapkan hal-hal duniawi, tetapi mengharapkan hal-hal surgawi. Alkitab sedang mengajar kita tentang cara kita beroleh hak penuh untuk memasuki kerajaan Tuhan, bukan? Untuk kita menjalani semua proses pengambil bagian dalam kodrat ilahi, apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu? Jika kita memiliki iman untuk menghormati orang lain, semua itu akan tergenapi. Bagaimana caranya aku menguasai diri? Bagaimana aku bisa tekun? Bagaimana aku mengasihi saudara-saudari? Karena ditulis bahwa menambahkan kasih akan semua orang. Berpikir, bagaimana aku bisa melakukan jalan kasih yang difirmankan Tuhan? Memang kita bisa bertanya seperti itu. Tetapi semua itu akan terjadi secara otomatis jika kita menghormati orang lain. Tidak hanya pada zaman ini, tetapi pada zaman apapun pada masa lalu. Karena banyak orang tidak saling menghormati. Kekerasan sekolah terjadi di sekolah-sekolah. Pembulian pelajar terjadi. Pegawai-pegawai dibuli di tempat kerja. Dan mereka tidak tahu cara bergaul bersama. Mereka hanya mencari-cari keuntungan diri sendiri. Tidak bekerja sama dan tidak menjadi satu. Walaupun mereka melakukan ini, kita harus berusaha untuk menaati firman-firman Tuhan di dalam hati kita setiap hari dan berjalan di jalan yang telah diberikan, bukan? Bahkan ibu pernah menekankan hal ini sekali lagi. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Ketika saya melihat ibu memberikan ajaran demikian kepada kita, supaya kita bisa membiasakan diri untuk selalu melakukan itu. Teringatlah di dalam batin saya tentang perihal kodrat ilahi yang dicatat dalam 2 Petrus pasal 1. Kita harus menjadi orang seperti itu. Tanpa melakukan hal-hal ini, kita sulit memasuki kerajaan Tuhan. Maka ibu berulang kali mengajarkan kita hal ini, walaupun dia sudah tahu 1 kali, 2 kali, bahkan 10 kali mengajari kita. Mari kita baca Efesus pasal 4. Pasal 4 ayat 21, kita baca. Karena kamu telah mendengar tentang dia dan menerima pengajaran di dalam dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu, berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus melakukan apa terhadap manusia lama, yang menemui kebinasannya oleh nafsunya yang menyesatkan, yang cemburu pada orang lain, dan ingin mendapatkan kesenangan dan kepuasan walaupun orang lain terganggu mengikuti dunia yang buruk. Bagaimana saya dapat mendapatkan kepuasan dan kegembiraan dengan menyakiti orang lain? Semua manusia lama terpikat akan hal-hal ini. Menanggalkan manusia lama itu supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru
yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Cara kita bisa mengenakan manusia baru sudah ditulis di ayat 25. Mari kita amati firman-firman itu supaya kita bisa mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan beroleh hak penuh untuk memasuki kerajaan Tuhan. Ayat 25. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Baliklah dari perbuatan lama, dan baiklah bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Apa yang harus dilakukan tentang perkataan kotor? Janganlah ada perkataan kotor. Kata yang melukai orang lain, dan yang tidak menghormati orang lain, keluar dari mulutmu. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh apa? Beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah apa? Dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Sekarang, kita harus membuang semua itu. Semua sifat jahat dan budi yang jahat yang kita miliki harus dibuang. Ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Melalui firman ini, kita bisa mengerti mengapa dunia malaikat kekal yang akan kita pergi itu tempat yang baik. Demikianlah sifat-sifat dan budi semua malaikat ataupun semua makhluk surgawi di dunia malaikat. Karena mereka memiliki sifat seperti itu, Tuhan memerintahkan kita untuk melatih diri kesalehan, agar kita juga memiliki sifat demikian sebelum kita memasuki kerajaan Tuhan, bukan? Mari kita baca pasal 5 ayat 1. Sebab itu, jadilah penurut siapa? Penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih. Karena kita harus belajar sifat Tuhan. Kita harus menjadi penurut Tuhan. Ayat 2. Dan hiduplah di dalam apa? Di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu. Hiduplah di dalam kasih. Kalau kita masih membenci seseorang dan cemburu pada seseorang, ini bermaksud bahwa walaupun kita memiliki pengetahuan dari kebenaran perjanjian baru, tetapi kita tidak memahaminya sepenuhnya. Itu sama dengan makanan yang belum dicerna di dalam perut kita, walau makanan kita itu sudah kita makan. Dikatakan bahwa semua hal itu harus kita lakukan. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita, sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Ayat 3. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono. Karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah apa? Ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah. Artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Jadi, mari kita buang semua batin yang sia-sia itu. Tetapi mari kita memiliki iman, ketekunan, pengetahuan, penguasaan diri, dan kasih akan saudara-saudara dan semua orang, supaya kita bisa mengambil bagian dalam kodrat ilahi, seperti yang tertulis di 2 Petrus pasal 1. Semakin lama, kita perlu semakin berubah dalam segala hal. Ayat 6. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Ayat 9. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran,
dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sekarang, kita akan menjadi orang yang memenuhi hal-hal ini satu demi satu. Kita harus saling menghormati dan menjadi anggota keluarga surgawi yang menganggap yang lainnya lebih baik daripada diri sendiri. Mari kita baca Roma pasal 12 ayat 8. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara, kemudian dan saling mendahului dalam memberi hormat. Kita harus saling memberi hormat. Menghormati sama dengan menghargai. Kita harus saling apa dalam memberi hormat? Mendahului. Dia sedikit kurang daripadaku. Rupanya dia harus belajar dari aku. Pikiran ini tidak bagus. Kita semua adalah anggota keluarga yang harus masuk ke surga. Ayat 10 kita baca. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang-orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Jangan menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam apa dengan semua orang, dalam perdamaian. Kita harus hidup dalam perdamaian dan keharmonisan dengan semua orang. Ayat 19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Firman ini dikutip dari Ulangan pasal 32, bukan? Tetapi, jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara di atas kepalanya. Semua keluarga iman kita, semua keluarga Sion, harus berjalan di jalan iman ini. Itu bukan sesuatu yang hanya diketahui, tapi harus melakukannya. Tetapi kita perlu berpikir, semua ajaran di dalam Alkitab adalah perintah Tuhan. Dan kita harus melakukan apa terhadap saudara-saudari kita? Kita harus saling mendahului dalam memberi hormat. Saudara-saudari, bayangkan ada 3 kakak beradik. Di antara ketiga anak itu, si bungsu paling lemah, memiliki kekurangan sosialisasi dan kurang berhubungan dengan masyarakat. Kakak pertama, unggul dalam berbagai bidang. Apakah dia boleh selalu berkata kepada si bungsu, "Kenapa kamu begitu bodoh? Dapatkah kamu melakukan itu?" Sebaliknya, dia harus melakukan apa? Walaupun orang lain berkata seperti itu, bukankah dia harus memeluk adiknya, menyemangatinya, dan menghiburnya untuk adiknya bisa melakukan yang terbaik? Kita juga harus saling melakukan yang demikian. Kita harus saling menghormati. Saudara-saudari, tahukah Andersen seorang penulis dongeng? Dia telah menulis si Itik, si buruk rupa. Bukankah dia meninggalkan dongeng gadis kecil penjual korek api? Namun Andersen selalu dikucilkan oleh teman-temannya sejak masa kecilnya. Karena wajahnya kurang ganteng. Dan juga keluarganya sangat miskin. Meskipun berada di dalam lingkungan yang tidak nyaman, dia tidak frustrasi dan putus asa, malah membuat tulisan karangannya, bukan? Dia memiliki kemampuan membuat karangan yang luar biasa. Nama Andersen diketahui hampir semua orang di dunia. Tetapi nama-nama temannya yang mengejeknya tidak dikenal. Bukankah begitu? Bagaimana kamu bisa sebegitu sukses? Andersen kemudian menjawab pertanyaan itu. Dia berkata bahwa dia bisa menulis karya
Itik si buruk rupa karena wajahnya sangat jelek. Dan bisa menulis gadis kecil penjual korek api karena keluarganya sangat miskin. Keadaan yang berat dan sulit itu yang sudah membuat dia seorang yang hebat. Saya tidak memiliki sifat itu karena lingkungan saya sulit. Janganlah seperti itu. Tetapi karena ini adalah ajaran Bapa dan Ibu. Karena ini adalah ajaran Tuhan. Saya harus hidup dalam ketaatan ajaran-ajaran ini. Bahkan di dalam situasi yang tidak memungkinkan, kita dapat menjadi orang yang hebat, yang namanya akan bersinar selamanya, sama seperti Andersen. Lingkungan kita begitu baik bukan berarti kita bisa melakukan semuanya dengan baik. Saudara-saudari, di Selandia Baru terdapat burung kiwi. Burung itu bersayap, namun dia tidak bisa terbang. Dan tidak ada musuh bebuyutan burung kiwi di Selandia Baru. Burung kiwi tidak termasuk dalam golongan burung pemangsa seperti elang. Tetapi karena tidak ada musuhnya, dia tidak perlu terbang. Walaupun dia tidak berusaha terbang dengan sayapnya, dia bisa menemukan banyak makanan ketika mereka hanya menoleh. Maka mereka hanya berjalan-jalan di atas tanah. Sebagai akibatnya, burung itu kehilangan fungsi sayapnya. Walaupun punya sayap, sayap itu tidak berfungsi untuk terbang. Betapa sedihnya itu. Kita memang bisa berpikir, jika segala keadaan kita baik, kita akan menjadi lebih tinggi daripada sekarang. Tetapi, tidaklah begitu. Saudara-saudari, bagaimana? Seperti Andersen, dia terlahir dengan tubuh yang tidak bagus, dan dalam keadaan keluarganya yang sangat miskin. Tetapi, dia memiliki bakat tinggi untuk membuat tulisan karangan. Menjadi tokoh yang mendunia, bukan? Bahkan selama berabad-abad, mendengar nama Andersen, mereka berkata, bukankah dia penulis Itik si buruk rupa? Bukankah dia penulis terkenal yang menulis gadis kecil penjual korek api? Seperti ini, namanya dikenal semua orang. Tetapi tak seorang pun mengenal nama-nama temannya yang sudah mengejeknya, apakah namanya John atau Paul. Bukankah begitu? Oleh karena itu, untuk kita mengambil bagian dalam kodrat Tuhan yang agung, kepada kita diberikan keadaan-keadaan yang buruk. Tidak hanya ada orang yang mengatakan kata manis dan kata baik kepada kita di dunia yang penuh dosa ini. Terkadang terjadilah perkara-perkara yang membuat kita sangat marah. Walaupun hal-hal seperti itu terjadi di sekitar kita, Tuhan sudah berkata kepada kita bahwa kita harus mendahului dalam memberi hormat. Dia mengajarkan kita untuk saling berpegangan erat di dalam iman, sampai masuk ke kerajaan surga yang mengetahui bagaimana saling memperhatikan saudara-saudara iman. Saudara-saudari, Anda sudah dengar tentang angsa liar, bukan? Jika ada seekor yang terjatuh karena lemah, yang ada di tengah, dua yang lainnya membantunya sampai ia memulihkan kembali tenaganya. Ketika seekor dari mereka ditembak, mereka berjaga di sampingnya sampai menghembuskan nafas terakhirnya. Bahkan di dalam dunia binatang juga terdapat kasih persaudaraan dan kerjasama. Apalagi di dalam Sion, kita lebih banyak berbuat demikian daripada mereka. Saya meminta semua anggota keluarga Sion beroleh hak penuh untuk memasuki kerajaan surga yang kekal, seperti yang diinginkan Bapa dan Ibu. Di sekitar kita, lebih banyak keadaan yang buruk daripada keadaan yang baik. Marilah kita menjadi orang yang mengetahui bagaimana bersyukur dalam keadaan yang buruk. Andersen berkata bahwa dia tidak mungkin menulis gadis kecil penjual korek api dan menggambarkan Itik si buruk rupa jika keadaannya cukup baik untuk hidup. Janganlah keadaan buruk membuat kita buruk. Yang penting adalah apakah kita memiliki kekuatan untuk mengubah keadaan buruk menjadi keadaan baik supaya kita berkembang.
Agar kita beroleh hak penuh untuk memasuki kerajaan Tuhan, Tuhan memberi firman, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Silahkan mempraktekkan pengajaran ini terlebih dahulu. Di dalam ini terdapat banyak unsur yang membuat kita bisa mengambil bagian dalam kodrat Tuhan. Saling menghormati dan saling menghargai. Jangan kita menjadi seperti orang yang berkata, Anderson, kamu jelek dan tidak berguna. Tetapi menjadi orang seperti yang berkata, kamu punya bakat membuat karangan yang bisa memberi didikan dan kesadaran. Coba tulis, kamu akan menjadi orang yang dihormati banyak orang. Mari kita berkata seperti itu. Demikianlah suasana Sion yang diinginkan Bapa dan Ibu. Jadi, mari kita saling mengasihi saudara-saudari, saling mendahului dalam memberi hormat, rajin, dan bersemangat. Tidak malas melayani Tuhan di dalam Sion. Saya berharap Anda semua orang yang berlari dengan bersemangat, bahkan sampai saat yang terakhir, untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Saya menutup khotbah ini. Terima kasih.